Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Lucy Andriani. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan suatu reaksi itu tergolong ke dalam reaksi redoks atau bukan. Kita juga akan mempelajari tentang reduktor dan oksidator. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang reaksi autoredoks, di mana reaksi autoredoks itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi disproporsionasi dan juga reaksi konproporsionasi. Mari kita sama-sama belajar tentang reaksi redoks. Mari kita ingat kembali mengenai reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, reaksi reduksi dapat didefinisikan sebagai proses penurunan bilangan oksidasi dari suatu zat setelah menerima elektron. Contohnya pada reaksi Mg2+ plus 2 elektron negatif menghasilkan Mg. Maka Mg2+ adalah ion bermuatan, jadi biloksnya adalah muatannya sendiri, yaitu plus 2. Kemudian untuk Mg adalah unsur bebas, biloksnya adalah 0. Dari plus 2 menjadi 0 mengalami penurunan, jadi termasuk ke dalam reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi oksidasi dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan bilangan oksidasi. Perhatikan contoh berikut ini. Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron negatif. Nah, di sini Cu adalah unsur bebas. Artinya apa? Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak ada temannya. Jadi berdasarkan aturan bilangan oksidasi untuk unsur bebas itu sama dengan 0. Kemudian untuk Cu2+ adalah ion dengan muatan plus 2. Jadi biloksnya adalah muatannya itu sendiri, yaitu plus 2. Kemudian dari bilok 0 pada Cu menjadi plus 2 pada Cu2+ akan mengalami kenaikan. Jadi reaksi ini termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan redoks adalah suatu reaksi di mana reduksi dan oksidasinya terjadi secara bersama-sama. Dan ada dua istilah yang wajib dipahami. Yang pertama ada reduktor, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Yang kedua ada oksidator, yaitu zat yang mengalami reduksi. Perhatikan contoh berikut ini. Reaksi berikut termasuk ke dalam reaksi redoks atau bukan. CuO plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Pertama-tama kita tentukan biloks masing-masing unsurnya. CuO adalah senyawa netral. Kita sudah tahu bahwa bilok O adalah -2. Jadi kita akan cari bilok Cu -2 ditambah berapa biar hasilnya 0? Ya, plus 2. Jadi bilok Cu adalah plus 2. Selanjutnya adalah bilok H2. H2 adalah unsur diatomik, jadi termasuk dalam unsur bebas dan biloksnya sama dengan 0. Kemudian Cu adalah unsur bebas, biloksnya juga 0. Kemudian H2O, H biloknya plus 1, O biloksnya -2. Dari biloks yang diperoleh, perhatikan perubahan biloksnya. Mulai dari Cu dari plus 2 menjadi 0, mengalami penurunan bilok, sehingga di sini terjadi reaksi reduksi. Sedangkan bilok H berubah dari 0 menjadi plus 1, mengalami kenaikan. Di sini artinya terjadi oksidasi.
Nah, karena dalam satu reaksi ini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi secara bersama-sama, maka reaksi ini disebut dengan reaksi redoks. Kemudian dapat kita tentukan reduktornya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mana? H2. Kemudian oksidasi, zat yang mengalami reduksi. Yang mana? Zat CuO. Selanjutnya, hasil oksidasinya adalah H2O, sementara hasil reduksinya adalah Cu. Hasil berarti terletak di sebelah kanan. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan reaksi autoredoks, reaksi disproporsionasi, dan reaksi konproporsionasi? Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks di mana hanya satu jenis zat yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Jadi, oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Sebagai contohnya, perhatikan reaksi ini. Cl2 plus 2NaOH menghasilkan NaCl plus NaClO plus H2O. Pertama-tama kita tentukan biloksnya ya. Cl2 unsur diatomik termasuk unsur bebas, jadi biloksnya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan biloks atom-atom pada senyawa NaOH. Na adalah golongan 1A, jadi biloksnya adalah plus 1. Kemudian O adalah min 2 dan H adalah plus 1. NaCl, bilok Na adalah plus 1, sementara Cl-nya adalah min 1. Kemudian kita cari bilok atom-atom dari senyawa NaClO. Na biloknya plus 1, O berapa? Bilok O yaitu min 2. Jadi di sini kita cari bilok Cl. Plus 1 min 2 sama dengan min 1. Jadi karena ini senyawa netral min 1, ditambah berapa biar hasilnya 0? Ya, ditambah plus 1. Bilok Cl adalah plus 1. Selanjutnya untuk H2O, bilok H adalah plus 1 dan bilok O adalah min 2. Dari bilok yang sudah diperoleh, sekarang perhatikan perubahan biloksnya. Ya, Cl dari 0 menjadi min 1 mengalami penurunan. Di sini terjadi reduksi. Dan dari Cl pula dari 0 menjadi plus 1 mengalami kenaikan, sehingga mengalami reaksi oksidasi. Karena hanya satu jenis zat yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi, yaitu Cl2, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi autoredoks disproporsionasi. Reduktor dan oksidatornya adalah Cl2, hasil oksidasinya adalah NaClO, dan hasil reduksinya adalah NaCl. Sampai di sini paham ya? Kemudian reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi adalah reaksi redoks di mana zat hasil reduksi dan zat hasil oksidasi adalah zat yang sama. Contohnya, 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Kita tentukan masing-masing biloksnya. H2 biloksnya adalah plus 1 dikali 2 maka plus 2 untuk sama dengan 0 berarti plus 2 ditambah dengan min 2 berarti bilok S adalah min 2. Kemudian bilok SO2 O itu adalah min 2 dikali 2 adalah min 4 berarti untuk sama dengan 0 S nya harus plus 4 maka bilok S adalah plus 4. Untuk selanjutnya bilok S adalah unsur bebas, jadi biloksnya adalah 0. Selanjutnya H2O, bilok H adalah plus 1 dan bilok O adalah min 2. Dari unsur S min 2 ke S0 itu mengalami
kenaikan berarti termasuk reaksi oksidasi. Untuk dari S plus 4 ke 0 itu mengalami penurunan, berarti termasuk reaksi reduksi. Oksidatornya adalah SO2 dan reduktornya adalah H2S. Hasil reduksinya adalah S, hasil oksidasinya adalah S. Dan reaksi ini termasuk ke dalam reaksi konproporsionasi. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Tentukan apakah reaksi-reaksi berikut ini tergolong dalam reaksi redoks, dan tentukan juga oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Yang pertama ada H2S plus 2H2O plus 3Cl2 menghasilkan SO2 plus 6HCl. Yang kedua ada 4HCl plus 2S2O32- menghasilkan 2S plus 2SO32- plus 2H2O plus 4Cl-. Pertama-tama kita tentukan biloks dari masing-masing unsur. Yang pertama ada H2S. H biloksnya adalah plus 1. Karena hanya ada 2, jadi plus 1 dikali 2 sama dengan plus 2. H2S merupakan unsur netral, maka biloksnya harus sama dengan 0. Plus 2 ditambah berapa biar jadi 0? Ya, ditambah min 2. Selanjutnya 2H2O. H biloksnya plus 1 dan O adalah min 2. Selanjutnya 3Cl2. 3Cl2 adalah unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Selanjutnya SO2. Kita tahu bilok O adalah min 2. Min 2 dikali 2 adalah min 4. SO2 adalah unsur netral, maka harus sama dengan 0. Min 4 ditambah berapa biar sama dengan 0? Ditambah dengan plus 4. Selanjutnya 6HCl. Bilok H adalah plus 1 dan bilok Cl adalah min 1. Kemudian setelah kita tentukan biloksnya, kita lihat perubahan biloksnya. Dari S-2 ke S plus 4 mengalami kenaikan sehingga reaksi ini mengalami oksidasi. Untuk Cl dari 0 menjadi min 1 mengalami penurunan sehingga reaksi ini termasuk ke dalam reaksi reduksi. Karena terdapat reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi secara bersamaan, maka reaksi ini termasuk reaksi redoks. Kemudian, untuk reduktornya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, yaitu H2S. Untuk oksidatornya, yaitu zat yang mengalami reduksi, adalah Cl2. Hasil oksidasinya adalah SO2. Hasil reduksinya adalah HCl. Selanjutnya, soal yang kedua, kita cari dulu biloksnya dari masing-masing unsur. Yang pertama ada HCl. Bilok HCl untuk H-nya itu plus 1, Cl-nya min 1. Kemudian S2O32-. Oksigen itu biloksnya min 2, dikali 3 itu sama dengan min 6. Karena ada pangkatnya 2 min, maka dikurang min 2, berarti min 6 dikurang min 2, hasilnya min 4. Jadi biloks S-nya adalah plus 4. Karena S-nya ada 2, jadi plus 4 dibagi 2, yaitu plus 2. Untuk bilok S, karena S adalah unsur bebas, adalah 0. Kemudian bilok SO32-. Untuk bilok O adalah min 2, sama dikali 3 min 6 dikurang 2 berarti min 4. Untuk bilok S-nya itu berarti plus 4. Kemudian H2O. Bilok H adalah plus 1, bilok O adalah min 2.
Kemudian bilok Cl-. Cl- adalah ion bermuatan, maka biloksnya adalah muatannya itu sendiri, yaitu -1. Kemudian bisa kita lihat unsur S dari +2 mengalami kenaikan ke +4, berarti termasuk reaksi oksidasi. Dari unsur S pula dari +2 mengalami penurunan ke 0, berarti mengalami reaksi reduksi. Karena oksidator dan reduktor pada reaksi ini adalah sama, berarti reaksi ini adalah reaksi autoredoks disproporsionasi. Kemudian untuk reduktornya adalah S2O32-, oksidatornya sama, S2O32-. Untuk hasil oksidasinya SO32-, dan untuk hasil reduksinya adalah S. Sampai di sini paham ya? Untuk lebih memperlancar pemahaman kalian tentang reaksi reduksi dan oksidasi, silakan kalian kerjakan tugas mandiri di bawah ini. Tentukan apakah reaksi-reaksi berikut ini termasuk dalam reaksi reduksi atau oksidasi. Tentukan juga oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. A. 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. B. 2NH4+ ditambah 6NO3- ditambah 4H+ menghasilkan 6NO2 ditambah N2 ditambah 6H2O. C. 5Ki ditambah KiO3 ditambah H2SO4 menghasilkan 3K2SO4 ditambah 3I2 ditambah 3H2O, dan yang terakhir CuCO3 ditambah H2SO4 menghasilkan CuSO4 ditambah H2O ditambah CO2. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tentang reaksi reduksi oksidasi, oksidator dan reduktor, serta reaksi autoredoks telah selesai. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik, dan untuk memperlancarnya silahkan dikerjakan tugas mandirinya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.